Shalom, salam sehat untuk kita sekalian. Kita berjumpa kembali melalui acara Saat Teduh. Saya Pendeta Meriati akan mengantar kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, juga menaikkan syafaat kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Hari ini Tuhan mengawali minggu yang Engkau anugerahkan. Kami hendak membaca firman Tuhan, merenungkannya bersama. Kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat, agar kami dapat mengerti, bahkan dimampukan melakukannya. Kami siap mendengarkan Tuhan bersabda bagi kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Lukas pasal 2, ayat 25 sampai dengan ayat 32. Firman Tuhan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Demikian firman Tuhan. Amin. Mataku telah melihat keselamatan. Itu tema renungan firman pada saat ini. Saudara, mata adalah salah satu bagian terpenting dari tubuh. Dengan mata, segala sesuatu dapat dikerjakan dengan lancar dan efisien karena organ ini membuat kita melihat dan mengenali sesuatu dengan cepat. Menurut tradisi, saat Alkitab menceritakan tentang Simeon yang bertemu bayi Yesus, ia sudah berumur 113 tahun. Entah sudah berapa lama ia menunggu janji Allah bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dalam usianya yang sudah lanjut itu, fungsi matanya pasti tidak lagi sebaik penglihatan mata anak muda. Karena itu, agak mengherankan bahwa ketika Yesus dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah, dengan segera Simeon mampu meyakini bahwa bahkan menyambut anak itu sebagai Mesias yang diurapi Tuhan. Dan keyakinan kuat itu membuat mulutnya memuji Allah, bahwa kalaupun ia harus mati saat itu, ia akan pergi dengan damai sejahtera karena mataku telah melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bagaimana Simeon dapat melihat Tuhan dengan mata tuanya? Tentu bukan hanya karena indera matanya masih berfungsi baik, tetapi pasti karena mata imannya turut bekerja. Jika ia hanya mengandalkan mata fisik, sementara hatinya ragu, tentu ia akan gagal mengenali Sang Mesias. Disinilah imannya bekerja sempurna. Ia diberi kesabaran untuk menunggu janji Allah itu datang. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Adakah kita juga mampu melihat keselamatan yang dari Tuhan? Jangan-jangan ia sudah lama ada di hadapan kita, tetapi kita tidak pernah melihatnya. Mari izinkan mata hati kita dikuasai oleh Roh Kudus, supaya mata jasmani kita pun
akan lebih kuat mengenali dan mensyukuri kasih keselamatan yang dari Allah. Izinkan mata hati kita dikuasai oleh Roh Kudus untuk melihat keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Mata hati kami telah melihat bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya ini boleh menguatkan kami untuk selalu menjalani kehidupan ini dengan segala rasa syukur kepada Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak yang setia mengikuti renungan pagi ini. Kiranya dari waktu ke waktu iman mereka semakin kuat. Bahkan kami sekalian boleh berkata, mataku telah melihat dengan jelas keselamatan yang dari Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami dalam keluarga masing-masing, di dalam tugas, di dalam usaha, di dalam pelayanan dan pekerjaan kami. Berkati orang tua kami yang lanjut usia, anak-anak dalam pendidikan, baik yang kami temani di rumah pun yang berada di berbagai tempat karena pekerjaan, pendidikan, dan berbagai kegiatan. Kami mendoakan keluarga kami yang sakit, yang bergumul karena berbagai persoalan-persoalan hidup, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, dan berbagai-bagai usaha lainnya. Kami mendoakan bangsa dan negara kami yang sedang terpapar virus corona. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Kami berdoa untuk aparat keamanan negara dan juga untuk tenaga medis. Sertai kami Tuhan sepanjang hari ini. Kiranya kami boleh melewati setiap hari kehidupan kami dengan selalu bersyukur kepada Tuhan, bahwa mata iman kami selalu melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Ampuni dosa kami, dengar doa kami. Kami berdoa kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita pada saat ini. Selamat beraktivitas Ibu Bapa dan saudara-saudara. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.